Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat jumpa lagi pada pembelajaran IPS. Kemarin kita belajar tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Marilah sekarang kita belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Baiklah, mari kita lihat tayangan berikut ini. Dinamika penduduk. Apakah dinamika penduduk itu? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk adalah 1. Tingkat kelahiran, 2. Tingkat kematian, 3. Migrasi atau perpindahan penduduk. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia adalah 256 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia yang besar ibaratnya pisau bermata dua. Di satu sisi akan menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia karena Indonesia mempunyai jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Di sisi lain akan menjadikan kerugian bagi bangsa Indonesia karena kualitas penduduk Indonesia merupakan kualitas yang rendah. Persebaran penduduk adalah dalam bentuk penyebaran penduduk dalam suatu wilayah atau negara, apakah penduduknya tersebar secara merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduknya, sedangkan kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan. Anak-anakku sekalian, kalian sudah tahu bahwa Indonesia terdiri dari 5 pulau besar. Dari 5 pulau besar tadi, pulau yang terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Yang kedua adalah Pulau Sumatera, khususnya bagian barat dan selatan. Yang ketiga adalah Pulau Sulawesi, yaitu bagian selatan. Yang keempat adalah pulau-pulau lain seperti Kalimantan, kemudian Papua dan Nusa Tenggara. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata akan menyebabkan permasalahan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Karena itu perlu adanya pemerataan jumlah penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu cara untuk memeratakan penyebaran penduduk Indonesia adalah dengan cara melakukan perpindahan jumlah penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Mengapa Pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia? Karena Pulau Jawa dipengaruhi oleh 1. Pulau Jawa daerahnya subur. 2. Saat ini Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan. 3. Pulau Jawa merupakan pusat kesehatan, pusat pendidikan, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah tentang komposisi penduduk. Apakah komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah merupakan pengelompokan penduduk dari karakteristik tertentu. Contoh, berdasarkan usia, pendidikan, jenis kelamin, jenis pekerjaan, jenis tempat tinggal, dan lain-lainnya. Komposisi penduduk berdasarkan usia dibuat dalam 3 bentuk. 1. Dalam bentuk usia tunggal. Contoh, 0 tahun jumlahnya berapa, 1 tahun jumlahnya berapa, dan seterusnya. Kemudian 2.
dalam bentuk interval usia tertentu. Contoh, 0 sampai 5 tahun jumlahnya berapa, kemudian 6 sampai 10 tahun jumlahnya berapa, dan seterusnya. Ya, dibuat berdasarkan usia produktif dan non-produktif. Contoh, usia non-produktif adalah usia 0 sampai 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas. Dan usia produktif adalah usia 15 tahun sampai 65 tahun. Permasalahan komposisi penduduk adalah kalau penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 sampai 65 tahun. Jika semakin kecil angka ketergantungan penduduk usia produktif, maka akan semakin kecil beban penduduk usia produktif dalam menopang kehidupan penduduk berusia non-produktif. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin penting juga diketahui, karena untuk menghitung perbandingan jenis kelamin atau seks rasio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dengan kekuatan yang mengurangi dari jumlah penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ada 3. 1. Kelahiran, 2. Kematian, 3. Perpindahan penduduk. Kelahiran bersifat menambah, kematian bersifat mengurangi, migrasi yang bersifat menambah adalah migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang mengurangi adalah migrasi yang keluar atau emigrasi. Masalah kualitas penduduk Indonesia antara lain: 1. Masih rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. 2. Masih rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia. Yang ketiga, masih rendahnya tingkat ekonomi di Indonesia. Cukup sampai di sini pembelajaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe di bawah ini. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.